Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya, amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembalasan Gadis yang Diperkosa, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. So, get ready to be haunted. Sejak kepergian Aretha, terlihat Panji yang murung dan sangat terpukul atas yang menimpanya, sehingga membuat Vika dan Alinda mengalami kegelisahan. Belum Juna membaik keadaannya, sekarang ditambah Panji yang semakin hari semakin aneh perilakunya. Isma, coba kamu tanya, ada apa sebenarnya dengan Panji? Sudah kerjaan tadi urusi, Alinda pun dia diamkan seperti ini. Apa dia ingin membuat keluarga kita malu dengan perilakunya? Celoteh Vika pada Isma yang sedang kesal dengan sikap Panji selama beberapa hari ini. Sudah aku tanya, Kak, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dia hanya murung dan dia mengurung diri di kamar, pungkas Isma menjelaskan. Tanpa menjawab, Vika akhirnya menemui Panji dan mencoba menanyakan perihal sikapnya. Tok 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 tok. Panji, sapa Vika sambil membuka pintu kamar dan langsung masuk menemui Panji. Panji, kamu ini kenapa? Kamu sakit? Tanyanya dengan menyentuh dahi Panji. Kamu tidak demam? Tapi kenapa kamu murung begini? Apa ada masalah? Selidik Vika dengan berbagai pertanyaan. Namun Panji sama sekali tak menjawab. Bahkan menoleh saja dia tidak, sehingga membuat Vika marah dan kesal padanya. Panji, jawab Mbak. Alinda terus menghubungi kamu, kenapa tidak kamu jawab? Apa kamu ingin membuat Mbak malu? Hah? Ucap Vika dengan nada yang meninggi, membuat suaranya terdengar oleh Isma. Cukup Mbak. Kenapa yang Mbak pikirkan selalu saja rasa malu Mbak sendiri, perasaan Mbak, dan juga memikirkan kepentingan Mbak? Tapi apa Mbak sekali saja mengerti dan pikirkan bagaimana perasaanku, Mbak? Sekali saja. Pungkas Panji dengan raut wajah yang memerah menanak marah. Sekarang Mbak hanya memikirkan Alinda dan diri Mbak. Apa pernah Mbak sekali saja Mbak berpikir bagaimana keadaan kekasihku Aretha? Aretha sudah meninggal, Mbak. Aretha meninggal. Dia sudah meninggal. Ucapnya semakin lirih dan terdengar parau. Prang. Suara nampan dan gelas yang jatuh membuat Panji dan Vika seketika menoleh pada asal suara. Apa? Aretha meninggal? Ujar Isma terbata. Iya Mbak, Aretha meninggal. Terlihat Panji yang semakin terpukul. Begitupun dengan Vika, merasa tak percaya. Tak percaya, namun melihat keadaan Panji seperti itu membuatnya bertanya. Meninggal? Meninggal karena apa? Tanya Vika dengan raut wajah yang berubah. Aretha diculik. Lalu? Ucapannya tak mampu Panji teruskan, sehingga membuat tangisannya semakin pecah. Lalu apa, Panji? Tanya Isma dengan alis mengkerut. Dia disiksa dan diperkosa. Lalu dia dibunuh, Mbak, ujarnya, mencoba menjelaskan dengan tangis sesenggukan. Apa? Sekejam dan sekeji itu mereka berbuat? Apa kasus ini sudah dilaporkan pada polisi? Sudah, Mbak. Polisi masih menyelidikinya. Semoga saja mereka semua dapat tertangkap. Bagus kalau sudah masuk jalur hukum. Kita bisa secepatnya mendapatkan pelaku. Vika hanya mendengarkan percakapan Isma dan Panji tanpa bisa berkata apa-apa. Namun
Isma seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia sedang memikirkan atas kejadian yang menimpa Aretha, dan sepertinya ada sesuatu yang sedikit mengganjal di hatinya. Isma dan Vika pun berlalu meninggalkan Panji yang masih terpukul atas apa yang menimpa Aretha. Sedangkan Isma kembali ke dalam kamar dan Vika berlalu ke ruang tamu. Isma lagi-lagi memikirkan atas kejadian yang menimpa Aretha, dan pikirannya tertuju pada Juna yang terus histeris dan menyebut nama seseorang yang kini menjadi sebuah tanda tanya antara keduanya. Apakah kematian Aretha ada hubungannya dengan Juna? Atau memang kebetulan antara sesuatu yang sedang Juna alami dan yang terjadi pada Aretha? Maafkan aku Aretha, maafkan aku. Ucapan Juna kembali terngiang di telinga Isma. Apa sebenarnya yang terjadi pada Juna? Dan kenapa kebetulan sekali nama yang dia sebut adalah nama orang yang sempat dicari olehnya juga Panji. Meski kabarnya sekarang bukan kabar yang baik, mendengar kabar Aretha, Isma merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan hubungannya dengan Panji. Seketika, pikiran Isma penuh dengan berbagai pertanyaan dan berbagai macam rasa, sehingga membuatnya frustasi. Saat sedang memutar otak dengan keadaan, tiba-tiba Isma mendengar sayup suara seseorang. Tolong aku. Tolong aku. Sayup terdengar. Suara seseorang meminta tolong. Isma pun bangkit mencari asal suara. Perasaan tadi aku dengar ada yang meminta tolong. Tapi siapa ya? Gumam Isma. Isma pun kembali pada tempatnya. Sedangkan dia hendak sedikit beristirahat, tiba-tiba terdengar kembali suara ketukan pintu yang membuatnya harus kembali bangkit. Isma menutup wajahnya dengan kedua tangan saat setelah pintu kamar terbuka. Hei, kenapa teriak? Kamu pikir aku setan? Sentak Vika setelah melihat Isma yang ketakutan saat melihatnya. Isma pun membuka mata dengan menyingkirkan kedua tangannya. Mbak, tadi, ujarnya dengan gugup. Tadi apa? Kamu lihat hantu sampai segitunya lihat Mbak? Maaf Mbak. Mbak ada apa ke kamarku? Mbak mau ngasih tahu, besok kamu ke Desa Kulon untuk mengelola pabrik batik di sana. Biar kantor Mbak yang urus. Kamu sama Panji ke sana. Mbak juga sudah menyuruh orang untuk membersihkan vilanya. Jadi kalian tinggal menempati saja, ujarnya menjelaskan. Oh, baiklah. Tapi Panji sudah diberitahu tentang ini. Sudah. Ya sudah, kamu bersiap ya, istirahat. Mbak juga mau istirahat dulu. Vika pun berlalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Isma yang masih mematung dengan pikirannya yang masih bercampur. Pagi hari, Isma dan Panji sudah siap. Meski Panji masih belum dapat berbicara dengan Vika, namun pekerjaan tetaplah tanggung jawabnya. Isma dan Panji pun berangkat, meninggalkan Vika sendirian. Di dalam perjalanan, suasana sangat hening. Sama sekali tak ada obrolan, membuat Isma yang di samping Panji pun turut membuka obrolan. Pan, apa kamu tak merasa curiga pada Arjuna? Tanya Isma yang membuat Panji mengernyitkan alis. Curiga? Curiga apa Mbak? Tanya balik Panji. Pertama, Aretha menghilang dengan dijemput 3 orang pria. Kedua, Juna kecelakaan, lalu depresi dan dalam setiap kalimat kata-katanya mengucapkan nama Aretha dan meminta maaf. Ketiga, Aretha ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dia ditemukan di tengah hutan terlarang dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan kasus penyiksaan dan pemerkosaan. Apa pernah kamu berpikir bahwa Juna ada hubungannya dengan kejadian ini? Panji bergeming dengan menjentikan jari di atas setir mobil, seperti sedang memikirkan sesuatu. Mbak bukannya menuduh, hanya saja ini terlalu kebetulan menurut Mbak. Timpalannya lagi. Tapi apa hubungannya Juna melakukan ini? Apa dia mengenal Aretha?
Bahkan setiap kali kita jalan sejak aku mengenal Areta, Juna tidak pernah bertemu dengan Areta. Lantas, atas dasar apa Juna melakukan itu? Dan apa hubungannya Juna dengan Areta? Seperti yang Mbak bilang, aku mendengar Juna menyebut nama Areta dalam kondisinya seperti itu. Aku pun berpikir, apa yang Juna maksud adalah Areta yang aku kenal atau hanya kebetulan? Kita harus mencari tahu semuanya. Ini kasus yang sangat sering terjadi. Bahkan bisa jadi orang terdekat pun bisa melakukan itu. Jadi kita jangan gegabah. Mbak benar. Ya sudah. Mau masuk jalan yang curam? Mbak pakai sabuk pengaman. Takut terjadi sesuatu. Isma dan Panji pun melajukan mobil dengan sangat hati-hati. Namun saat melintasi sebuah jalanan yang terjal, tiba-tiba Panji menginjak rem dengan mendadak, sehingga membuat Isma terkejut dan kaget. "Ah! Kamu kenapa rem mendadak sih, Pan?" "Maaf, Mbak. Tadi aku melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan," ujar Panji yang masih menatap fokus pada ke depan. "Kamu ini, mana ada jalanan sepi begini perempuan berdiri di jalanan? Ngaco kamu. Lebih baik sekarang fokus ke jalan, biar cepat sampai. Mbak ada pegel nih," ucap Isma dengan suara celotehnya. Tanpa Panji menjawab celotehan Isma, dia pun melanjutkan kembali mobilnya. Selang beberapa jam mereka pun akhirnya sampai. Panji dan Isma pun segera keluar dari kendaraan beroda 4 itu, lalu menelisik seluruh keadaan. Terlihat sebuah villa yang sudah usang termakan usia. Namun berkat Pak Jojo dan Bitiem, villa yang usang kembali indah saat dipandang, dengan hiasan kolam renang yang telah dibersihkan. Dua orang yang menyambut kedatangan Panji dan Isma saat sedang menuju ke dalaman rumah, tiba-tiba Panji melihat bayangan sosok perempuan berbaju merah. "Non, Den, selamat datang," sapa Jojo saat Isma dan Panji tiba. "Iya, Bi, terima kasih," jawab Isma dengan tersenyum ramah. "Bi, di villa ini kita tinggal sama siapa?" Tanya Panji yang membuat Isma mengurutkan dahi. "Kita cuma berempat saja, Den. Memangnya kenapa?" tanya Jojo. "Lalu wanita yang tadi siapa?" tanya balik Panji. "Wanita?" Jojo dan Tiem saling pandang. "Maaf, Den, di sini tidak ada wanita lain selain istri saya." "Iya, Den, di sini kami berdua saja," jelas Tiem. "Mungkin kamu salah lihat, Pan. Kamu lelah. Lebih baik sekarang kita istirahat," ujar Isma. "Iya, Den, lebih baik masuk dan istirahat karena sudah mau menjelang sore," ucap Tiem. Isma dan Panji pun memasuki villa. Namun perasaan Panji sangat berbeda, seperti ada orang yang memperhatikannya. Saat Panji hendak memasuki kamar, tiba-tiba dirinya melihat bayangan seseorang melintas. Diperhatikannya setiap sudut rumah villa yang kini dia tinggali. Kemewahan dan barang-barang zaman dahulu yang masih terpampang di sana membuatnya semakin penasaran dengan kelebatan bayangan yang mengganggu pikirannya. Namun saat hendak berjalan menuju sosok yang dia hampiri, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh tepat di belakangnya. Brak! Panji pun menoleh, lalu melirik dan menuju arah suara tersebut. Tiba-tiba saat dia mendekat, dia melihat sosok perempuan bergaun merah. "Kamu siapa? Kenapa ada di sini?" tanya Panji dengan heran. Sosok itu hanya menunduk tanpa menjawab pertanyaan Panji. "Maaf, kamu siapa?" tanyanya kembali. Lalu sosok itu pun memperlihatkan wajahnya pada Panji, sehingga Panji terpaku dan keluh. "Pengkhianat," ucapnya lirih. Panji sama sekali tak bisa menjawab. Lidahnya keluh dan tenggorokannya terasa tercekat. "Pengkhianat?" "Ah!" Tubuh Panji pun ambruk dan jatuh ke lantai bersamaan hilangnya sosok wanita yang berbaju merah. Isma dan kedua asistennya menghampiri. Terlihat Panji yang terkulai dalam keadaan tak sadarkan diri. "Den, Pan, bangun," sambil menepuk pipi dan menggoyangkan tubuhnya.
Tiam segera mengambil kayu putih agar Panji segera sadar dengan mengolesi hidungnya. Tak lama, mata Panji pun mengerjap, lalu membuka matanya. Saat setelah membuka mata, Panji kembali berteriak. Hah? Panji, hei, kamu kenapa? Tadi ada hantu, Mbak, ujar Panji. Kamu ini suruh istirahat malah menghayal yang aneh-aneh. Sudah cepat bangun dan tidur, ujar Isma. Tapi Mbak, beneran tadi ada hantu, Mbak. Serem, Kak. Aku takut. Udah, masa udah tua kayak anak kecil? Jangan suka berhalusinasi, nanti kesambet, ucap Isma lalu meninggalkan Panji dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan istirahatnya yang sempat terganggu oleh Panji. Tiam membantu membawa Panji untuk beristirahat. Setelahnya, dia pun kembali melanjutkan aktivitasnya. Panji yang sudah berada di dalam kamar pun mencoba memejamkan matanya. Meski susah, dia terus mencoba hingga akhirnya dia pun terlelap. Baru beberapa saat Panji terlelap, sudah terdengar suara yang terus mengguncangkan tubuhnya. Panji masih bergeming. Dia masih betah dalam mimpinya, sehingga Isma harus membangunkannya dengan berbagai cara. Puk. Panji pun membuka matanya. Dengan sangat berat Panji pun terbangun. Apa sih, Mbak? Aku masih ngantuk, ucapnya seraya menguap. Ini sudah jam berapa? Kamu Mbak bangunin dari tadi susah banget, ujar Isma dengan memperlihatkan jam padanya. Baru jam 9 kan, Mbak? Jam 9? Kenapa Mbak nggak bangunin dari tadi sih, Mbak? Sentaknya dan langsung lari ke dalam kamar mandi. Bangunin. Mbak sudah bangunin kamu dari jam 8. Jam 9 kamu baru bangun. Panji, dengusnya, lalu meninggalkan kamar Panji dan menunggu di ruang televisi. Setelah selesai, Panji pun menemui Isma dan makan bersama. Setelah semua selesai, Panji dan Isma pun hendak ke desa Gunung Kulon yang tidak terlalu jauh dari villa. Sesampainya di sana, Panji dan Isma pun melakukan tugasnya masing-masing. Hilma sudah menerima kepergian Areta. Begitupun Bian. Meski masih tersimpan rasa penyesalan yang mendalam di hati mereka karena belum bisa menemukan pelaku pembunuhan Areta. Winda tengah sibuk mengurus dan menjadi pemegang perusahaan yang dikelola Areta. Meski Winda banyak tidak memahami, dia terus berusaha memberikan yang terbaik karena dia tidak ingin mengecewakan adiknya yang telah tiada. Winda juga masih sangat dalam mengusut kasus Areta. Saat sedang sibuk dengan urusan pekerjaan, tiba-tiba terdengar riuh di depan kantornya, sehingga mengharuskannya melihat keadaan di depan yang membuat konsentrasinya terganggu. Wah, kasihan ya, dia sepertinya depresi, terdengar warga yang berkerumun saling berbisik. Iya ya, padahal masih muda, kok udah kayak gitu? Wajahnya juga lumayan, timpal yang lainnya. Ada apa sih? Apa ada kecelakaan? Gumam Winda dengan menatap keadaan di luar dari jendela lantai 2. Winda pun menghampiri dan melihat siapa yang sedang mereka kerumuni. Saat Winda menerobos kerumunan, Winda sedikit mengerutkan dahi karena mendengar kalimat yang terus diucapkan oleh seseorang yang tengah sadar tak sadar. Maafkan aku Areta. Ampuni aku, ucapnya dengan kaki yang tengah berlumuran darah dan tangan menutupi wajahnya. Winda pun terhenyak. Nama yang dia sebut seperti nama adiknya, namun dia belum paham akan kalimat yang dia ucapkan. Sehingga perlahan Winda mendekatinya, lalu membuka tangan yang menutupi wajahnya. Kamu? Ucapnya terbata. Winda mengenali wajah yang tengah bergetar itu. Meski dengan wajahnya yang pucat, Winda masih hafal dengan laki-laki yang pernah datang ke rumahnya. Kamu yang datang malam itu menjemput adikku kan? Namun belum sempat terjawab, sudah datang ambulans yang hendak membawanya pergi. Pak,
Dia akan dibawa ke rumah sakit mana? Saya akan menyusul. Winda pun dengan sangat cepat menghampiri sopir, menanyakan akan dibawa ke rumah sakit mana. Ke rumah sakit Melati, Bu, jawab sang sopir. Baiklah, nanti saya menyusul. Mobil ambulans pun berlalu, membawa korban yang tertabrak. Luka di kakinya sangat fatal, sehingga membuat mereka segera membawanya ke rumah sakit. Winda pun dengan cepat membereskan semua barang-barang, hendak menyusul pria yang tadi dia temui. Sebelum berangkat, Winda memberikan kabar terlebih dahulu pada kedua orang tuanya agar mereka membawa polisi ke rumah sakit di mana Tommy dirawat. Winda pun sampai di sebuah rumah sakit, menanyakan pada resepsionis atas korban kecelakaan yang baru datang beberapa jam yang lalu. Korban kecelakaan atas nama Tommy berada di ruang operasi, Bu. Ibu bisa jalan ke sebelah kanan dan belok ke kiri. Di sana ada ruang operasi, ucap resepsionis rumah sakit. Baik, terima kasih. Winda menunggu dan tengah berpikir apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia terus mengucapkan kalimat yang sama. Namun saat Winda bosan dengan terus berdiam diri dan belum sama sekali dokter terlihat keluar, dia pun bermaksud untuk mencari angin dengan berjalan menyusuri rumah sakit. Namun saat sedang berada di dekat tangga darurat, Winda mendengar seseorang teriak. Winda pun menghampiri asal suara. Namun saat Winda mengintip di sebuah jendela, terlihat seorang pria yang sedang membelakanginya, dan terlihat Vika juga berada di sana. Loh, itu kan Vika. Sedang apa dia di sini? Siapa laki-laki yang terus berteriak itu? Gumamnya. Aku mohon maaf. Maafkan aku, Aretha. Maafkan aku. Lagi terdengar kalimat yang sama yang sebelumnya dia dengar dari laki-laki yang ditemuinya tadi. Siapa yang sedang Vika temui? Dan apa maksud kalimat yang dia ucapkan? Bisiknya lagi. Tanpa berpikir panjang, Winda pun menemui Vika. Vika pun mengernyit melihat kedatangan Winda. Kamu? Ucap Vika. Maaf, tadi aku tak sengaja mendengar seseorang berteriak. Lalu kudapati Mbak ada di sini. Jadi aku kesini, ujar Winda. Oh ya. Siapa dia? Aku tadi sempat mendengar dia menyebut nama Diko, selidiknya. Lalu melirik pada laki-laki yang terus menutup wajahnya dengan bantal. Dia sepupuku. Entah karena sejak dia di sini, hanya kalimat itu yang dia ucapkan. Maaf, maaf dan maaf. Bahkan kerap kali dia melukai dirinya sendiri, seperti orang yang tak sadar. Jelas Vika membuat Winda semakin penasaran. Winda pun mendekat, mencoba melihat wajahnya yang terus membenam pada bantal. Belum Winda dapat melihat wajahnya, terdengar suara dering telepon dari dalam tasnya. Kring-kring. Iya ya, sapanya saat sambungan telepon terhubung. Oh, baiklah, Winda kesana sekarang. Telepon pun terputus. Winda pun segera berbalik dan berpamitan pada Vika. Mbak, aku tinggal dulu ya. Ibu sama ayah ada di sini. Vika pun hanya mengangguk tanpa banyak bertanya pada Winda, dengan terus melirik pada sosok laki-laki itu. Winda merasa pernah melihatnya, namun sekarang Winda harus menemui Bian dan Hilma karena mereka sudah menunggunya. Ayah, ibu, sapanya saat melihat kedua orang tuanya sudah menunggunya di depan ruang operasi. Win, apa benar kamu bertemu orang yang telah menculik Aretha? Tanya Hilma antusias. Iya bu, dia kecelakaan di depan kantor Aretha. Saat aku melihatnya, aku mengenalnya. Lalu dia juga seperti orang depresi, terus mengucapkan maaf dan menyebut nama Aretha. Jelas Winda pada Hilma dan pada Bian. Maaf, apa jangan-jangan dia juga dalam pembunuhan Aretha, Win? Tanya Bian dengan wajahnya yang memerah menanam marah. Winda belum tahu ya, namun hal yang sama terjadi pada pria lain, ujarnya. Maksudnya gimana, Win? Winda pun menceritakan pertemuannya dengan Vika dan juga seorang laki-laki yang sama yang menyebutkan kalimat maaf dan menyebut nama Aretha. Apa kamu mengenalnya, Win? Winda belum sempat melihat wajahnya, namun sepertinya Winda pernah melihat dia. Vika bilang sepupunya, tapi Winda belum tahu ya, Bu.
Mereka pun larut dalam pikirannya masing-masing. Tak lama, dokter pun keluar dan memberitahu mereka bahwa pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah selesai, terlihat suster membawanya ia ke ruang rawat dengan diikuti Winda dan juga orang tuanya. Hilma sangat marah saat melihat pria yang tengah tak berdaya. Dia hendak melabrak, namun Winda melarangnya. "Jangan, Bu, kita cari tahu dulu. Kita tanya dulu. Kita tanya dengannya dengan baik-baik. Biarlah dia menjelaskan setelah dia sadar. Jangan menyakitinya, karena hanya mengotori tangan kita sendiri," ujar Bian diangguki oleh Winda. Setelah menunggu lama, akhirnya Tommy pun sadar. Saat membuka mata, Tommy terkejut karena melihat keluarga Aretha berada di sana, dan juga Tommy melihat di sana ada. "Hah!" Teriakan Tommy menggema di seluruh ruangan, membuat semuanya terkejut atas yang terjadi. "Ampuni aku, Aretha, maafkan aku," ucapnya, membuat Bian dan Hilma terkejut. Begitupun Winda. "Hei, apa maksud perkataanmu? Siapa yang membunuh Aretha? Apa yang kalian lakukan padanya? Apa kalian membunuh dan memperkosa Aretha? Apa kalian pelakunya?" Gertaku tanpa sedikit pun basa-basi karena ucapannya membuat rasa penasaranku kian membuncah. Maafkan aku," lirihnya dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tak butuh maafmu. Aku butuh penjelasan. Jelaskan pada ayah dan ibuku apa yang kalian lakukan setelah membawa adikku. Buka wajahmu dan tatapi kami semua," ujar ayah. Perlahan Tommy membuka kedua tangannya, namun lagi dan lagi dia tutup kembali karena ketakutan. "Aretha di sini. Dia di sini," ucapnya dengan bibir yang bergetar. Winda, Bian dan Hilma pun saling pandang. Mereka melirik ke seluruh ruangan, namun tidak sedikit pun melihat Aretha. "Jangan ngayal kamu. Aretha sudah meninggal. Dia sudah tenang di alamnya," sanggah ibu yang merasa kesal dengan ucapan Tommy. Tommy pun kembali membuka kedua tangannya. Dia menatap Hilma dengan sendu. Wajahnya pucat pasi. Kalian tahu Aretha sudah meninggal?" ucapnya terbata. Tanpa kuduga dia menangis terseduh dengan memohon maaf dan ampunan pada ayah dan ibu. "Maafkan saya, maafkan saya, ampuni saya," lirihnya dengan suara parau. "Saya tidak perlu kata maafmu. Jelaskan kemana kalian membawa anak saya pergi saat itu. Lalu kenapa dia kembali dengan keadaan Ayah tak mampu meneruskan ucapannya. Tangisnya pecah dengan bersamaan tubuhnya yang ambruk ke lantai. "Sekarang jelaskan siapa yang membunuh Aretha dan yang juga menyiksanya." "Bajingan!" sentakku. Terlihat ibu yang terdiam dengan air mata yang terus seluruh di pipinya. "Tolong jelaskan siapa yang membunuh anak saya," lirih ibu sambil membantu ayah untuk berdiri. Saya Tommy, sahabatnya Juna. Kami bertiga membawa Aretha ke sebuah villa," ujarnya dengan mata yang terus menjatuhkan bulir benihnya. Dia pun menceritakan semua kejadian di mana malam saat mereka menjemput Aretha, juga menceritakan acara pertunangan Panji. Juna? Siapa dia?" tanyaku dengan menahan rasa amarah yang telah berada di ujung tanduk. Begitupun ibu, dia sangat terpukul atas penjelasan Tommy, ditambah mendengar kabar bahwa Panji telah berkhianat. "Dia sahabat kami, sepupu Panji," jawab Tommy. "Lalu, apa maksud perkataanmu bahwa Panji telah bertunangan? Aretha adalah calon istrinya. Tidak mungkin Panji memiliki wanita lain." Lirih ibu dengan nada yang bergetar, ingin mengetahui kebenaran tentang Panji. Lalu Tommy pun menceritakan semuanya pada kami, dan begitu terlukanya hati kami perlakuan dan pengkhianatan Panji.
Aku tidak pernah berpikir, bahkan memiliki prasangka buruk sedikit pun pada Panji. Aku selalu berpikir bahwa Panji tulus dengan Areta. Namun ternyata dia melukai hati Areta. Bukan hanya Areta, tapi juga kita. Lirihku. Tanpa terduga kelopak mataku memanas. Dadaku sangat sesak mendengar kabar yang tak terduga. Ayah dan ibu pun kecewa dengan kenyataan bahwa Panji telah mendua hanya karena Vika yang memaksa. Dengan dalih alasan apapun itu tetap tak masuk akal. Ibu bahkan terluka. Terluka kehilangan Areta, juga terluka atas pengkhianatan Panji. Ibu dan ayah telah mendukung Areta, juga sangat menginginkan Panji menjadi menantunya. Namun sekarang kepergian Areta menyimpan duka dan lara yang amat menyakitkan. "Permisi Pak, Bu," ucap seseorang yang baru datang. Ternyata polisi telah datang untuk memeriksa Tommy. "Iya Pak, silakan masuk," ucapku mempersilahkan mereka masuk. "Apa benar Anda telah menemukan pelaku pembunuhan Ibu Areta?" tanyanya. "Iya Pak, dia pelakunya, juga kedua temannya." "Apa benar Anda pelaku pembunuhan atas nama korban Ibu Areta?" tanyanya pada Tommy. Tommy bergeming dan hanya menunduk dengan menganggukkan kepala. Polisi pun mengerti akan keadaan Tommy. Jadi untuk beberapa waktu Tommy akan dirawat di rumah sakit hingga keadaannya sedikit membaik, dan setelahnya dia akan dipindahkan ke rumah sakit tahanan. "Baiklah, untuk sementara Anda kami tahan di sini untuk memastikan keadaan Anda hingga lebih baik, namun tetap berada di pengawasan kami. Setelah itu Anda akan kami bawa ke kantor. Jika untuk perawatan setelah keadaan lebih baik, Anda bisa kami rawat di rumah sakit tahanan," ujarnya menjelaskan dan memberi waktu hingga keadaan Tommy membaik. "Pembunuh, kamu membunuh anak saya. Kamu harus mendapatkan balasan yang setimpal dan harus mendapatkan rasa sakit yang lebih dari apa yang kamu berikan pada anak saya," ujar ibu dengan linangan air matanya. "Ingat baik-baik, seumur hidupmu kau tidak akan pernah tenang. Areta akan menuntut balas atas kematiannya. Kalian akan mati, kalian akan mati," timpalnya lagi. Lalu kami pun pergi meninggalkan ruangan. Hanya menyisakan beberapa polisi untuk menjaga dan mengawasinya. Sudah hampir seminggu kita di villa. Namun perasaanku sungguh tak tenang. Keadaan di sini seakan membuat gila. Banyak hal yang membuatku semakin teringat akan Areta. Kakakku terus mencoba menghibur dengan segala pekerjaan yang seakan membuatku lupa akan masalah Areta. Namun nyatanya tidak sama sekali. Semakin hari, pikiranku semakin kacau. Bahkan hingga Alinda menghubungi pun aku biarkan. Mungkin inilah yang namanya cinta sesaat. Meski aku telah bertunangan, namun rasa ini sungguh telah kusisihkan hanya untuk Areta. Hingga akhirnya kediamanku membuat Alin nekat untuk datang menemuiku. "Mas, aku sudah di perjalanan. Aku akan ke villa," pesan yang kuterima dari Alin. "Untuk apa kamu kesini? Aku sedang banyak pekerjaan." "Tidakkah kamu mengerti?" balasku. "Tapi aku butuh waktu kamu, Mas. Sudah seminggu ini kamu sama sekali tidak memberiku kabar. Bahkan pesan dan teleponku tak kamu balas dan tak kamu hiraukan," balasnya lagi. Namun tak aku gubris. Toh intinya biar ku jelaskan dia tetap datang dan hanya menambah pikiranku saja. Tak berselang lama, terdengar deru mobil di pekarangan dan terdengar suara ketukan yang berulang. "Maaf, siapa ya?" ucap Tiem yang membuka pintu utama. "Panjinya ada. Saya Alinda, calon istrinya." Terdengar Alinda menanyaiku. Sungguh dia membuat hidupku semakin runyam. "Dan Panji?" "Aku ada. Biarkan dia masuk, Bi," ucapku memotong ucapan Bi Tiem. Lalu Alinda pun masuk dengan memeluk diriku. "Apaan sih, Lin? Kamu gak lihat ada Bibi di sini?" ujarku menahan kekesalan padanya. "Gak apa-apa kan? Toh aku ini calon istrimu. Nanti juga kita akan seperti ini." Rasanya semakin muak dengan sikapnya yang seakan seperti anak-anak. "Sudah, lebih baik kamu istirahat. Kamu habis perjalanan cukup jauh pasti capek."
Lalu ku tinggalkan dia dengan menyuruh dia membawa barangnya dan mengantarnya ke kamar. Bi, antar dia ke kamarnya ya. Saya masih banyak kerjaan. Aku pun melenggang pergi tanpa menghiraukan Alin. Ih, sebel banget. Jauh-jauh dari Jakarta malah dicuekin. Celetenya yang masih kudengar. Aku pun kembali ke ruang kerjaku. Dan pikiran dan beban yang masih berkecamuk di otakku membuat pekerjaanku berantakan. Namun pikiranku tertuju pada Winda. Kenapa dia belum memberi kabar tentang padaku pelaku pembunuhan Aretha? Apa polisi tidak mengusutnya lagi? Kemana Winda? Biasanya dia akan memberi kabar saat menemukan secercah bukti. Namun sudah beberapa hari ini dia entah kemana. Gumamku. Lalu ku coba untuk menghubunginya. Berkali-kali kuhubungi, namun tidak ada satupun teleponku yang dijawab olehnya. Apakah ada masalah atau belum mendapat kabar-kabar lagi? Sedang pikiranku berkecamuk dengan masalahku. Terdengar Alin yang teriak, membuatku terhenyak. Lalu ku hampiri dirinya yang terlihat seperti orang ketakutan. Mas! Alinda berlari memelukku dengan tubuh yang bergetar dan keringat dingin bercucuran. Ada apa sih? Kenapa kau teriak-teriak? Ucapku. Tadi ada hantu mas, aku takut. Ujarnya lirih dan parau. Hantu apa non? Masa sih bolong ada hantu? Mungkin non kecapean jadi berhalusinasi. Ujar Bitiam yang datang membawakan makanan dan minuman untuk Alinda. Tapi tadi beneran kok, Bi. Mas. Sudah. Lebih baik kamu beristirahat. Aku harus menyusul Mbak Isma ke desa Gunung Kulon. Karena banyak yang harus diteliti lagi. Kamu baik-baik sama Bitiam ya. Aku pergi dulu. Timpalku. Mas, aku takut. Aku pengen ikut. Ujarnya. Kamu itu capek baru datang. Lebih baik istirahat ya. Di sini ada Bitiam kok. Ya sudah, aku pergi. Bi, titip Alin ya. Baik Den. Aku pun beranjak pergi meninggalkan Alinda. Kalau aku terus di villa lama-lama kepalaku bisa pecah. Aku pun segera menghidupkan mobil lalu tancap gas untuk segera menyusul Mbak Isma yang sedang mengatur semua proyek batik di Gunung Kulon. Setelah sampai di desa Gunung Kulon, aku pun langsung menemui Mbak Isma. Terlihat Mbak Isma sedang sibuk mengatur karyawannya. Mbak, Pak Anji, tumben banget mau cepet-cepet kesini. Kenapa? Tanyanya dengan senyum mengejek. Kalau aku terus di rumah, bisa pecah kepalaku mbak. Apalagi Alinda ada di villa. Hanya membuatku makin gerah. Ucapku dengan mengekspresikan wajah kesal. Alinda? Dia ke villa? Iya. Ya mungkin juga karena Mbak Vika. Makanya dia kesini. Ya sudah, lebih baik kamu urus karyawan di sana. Mbak mau ke atas. Aku pun menjalankan tugasku, mengurus semua yang sudah menjadi kewajibanku pemegang pabrik ini. Ya biar tidak terlalu memikirkan hal yang membuat pikiranku semakin kacau. Sudah seminggu ini keadaan Juna masih samar seperti ini. Hanya kalimat maaf dan nama Aretha yang terus dia ucapkan. Lalu bagaimana Vika menjelaskan pada om dan tantenya akan keadaan Juna? Sebenarnya apa hubungan Aretha dengan Juna? Apa Aretha kekasihnya Panji? Atau hanya kebetulan saja namanya yang sama? Teriakan juga semakin membuat Vika kacau. Entah harus bagaimana Vika bertanya padanya, karena tidak pernah ada jawaban dari pertanyaan yang Vika lontarkan. Maafkan aku Aretha. Maafkan aku Juna. Aku sudah bosan mendengar kalimat-kalimat itu. Jelaskan sebenarnya ada apa? Dengan rasa kesal yang tak mampu lagi Vika tahan, Vika menanyainya meski tahu tidak akan ada penjelasan. Ampuni Aretha, ampuni aku, ucapnya lagi. Kau tahu, ucapanmu itu membuat Winda bahkan aku menyimpan sejuta curiga. Sebenarnya apa hubunganmu dengan gadis itu? Sentak Vika lagi dengan perasaan yang benar-benar kacau. Dia tidak akan mampu menjawab. Suara seseorang terdengar menggema memenuhi ruangan 4x5 meter itu. Winda? Om? Tante? Timpalnya lagi. Iya. Aku dan ibu juga ayah sudah mengetahui kebenaran bahwa Arjuna Perwinta seorang pembunuh dan pemerkosa.
ucap Winda dengan lantang. Jangan asal bicara kamu, Win. Apa ada bukti? Ucap Vika dengan raut wajah yang memerah. Oh, butuh berapa saksi? Tommy temannya sudah mengakui perbuatannya juga Juna. Bahkan dia sudah mengaku telah membunuh saat sedang memperkosa Aretha. Ucap Winda membuat Vika terbelalak tak percaya. Ini tidak benar, Winda. Ini tidak benar, lirihnya. Juna, jelaskan Juna. Apa yang kau berbuat pada Aretha? Benarkah kamu membunuhnya? Katakan kalau itu bohong, Juna. Sentak Vika dengan wajah yang pucat pasi, disertai keringat dingin membanjiri. Selama ini orang tuamu mempercayakan kamu padaku. Tapi Vika pun tak dapat lagi meneruskan ucapannya. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Vika menangis sejadi-jadinya mendengar penjelasan Winda bahwa Juna pelaku dari kematian adiknya. Selama ini, bukankah kau yang selalu peduli pada anak kami? Kau yang selalu ingin melihat Aretha bahagia. Bahkan kamu tidak pernah membiarkan Aretha terluka sedikit pun, Arjuna. Namun hanya karena Aretha tak menerima cintamu saat itu, kau tega melakukan ini padanya. Lirih Hilma dengan mengingatkan kembali pada masa di mana Juna masih sangat dekat dengan Aretha. Aretha, aku tidak akan membiarkanmu terluka ataupun menderita sedikit pun. Om dan Tante percaya kan? Ucap Juna dengan tersenyum pada Aretha dan orang tuanya. Terima kasih Nak Juna, sudah sangat menjaga anak Om dan Tante, ujar Bian. Bagi saya kebahagiaan Aretha segalanya bagi saya, Om. Saya tidak ingin dia menangis, kecuali Tangsen bahagia. Wah, rupanya selain Winda, ada yang lebih memperhatikan Aretha ya? Goda Hilma. Apa sih, Bu? Juna itu sudah aku anggap saudara. Jadi kalau dia tidak ingin aku kenapa-napa ya wajar dong. Ya kan? Ya nggak Jun? Jun, Junaidi, ucap Aretha dengan senyum yang tak lepas dari wajah cantiknya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi penting bagi Arjuna selain dari kebahagiaan Aretha. Kasih sayang dan cintanya begitu besar. Namun semua berubah saat Aretha hanya menganggapnya sebagai saudara. Apa? Jadi Arjuna mengenal Aretha sedekat itu? Ucap Vika tak percaya, membuyarkan lamunan Hilma yang mengingat masa-masa bahagia mereka bersama Aretha. Iya, dulu Arjuna adalah sahabat Aretha. Bahkan dia sangat peduli dengan Aretha. Bukan hanya peduli, Aretha tidak pernah dibiarkan terluka, meski seujung kuku sekalipun. Ujar Winda menjelaskan. Vika hanya terduduk mengetahui bahwa Juna adalah dalang dari hilangnya Aretha, bahkan hingga mengakhiri nyawanya. Namun Vika pun belum mengetahui bahwa di balik ini ada orang lain yang masih terlibat atas penculikan Aretha. Aku pun masih ingat bagaimana saat Juna mengungkapkan perasaannya pada Aretha dulu, ujar Winda dengan mata mengembun. Aku ingin hubungan ini lebih dari sahabat. Aku suka sama kamu, Ar. Aku juga ingin menjalin hubungan lebih dari ini, ucap Juna mengungkapkan perasaannya. Tapi Jun, aku tidak memiliki perasaan apapun selain sahabat. Bahkan aku sudah menganggapmu seperti kakakku sendiri, jawab Aretha. Aku minta maaf, aku tidak bisa menjalin hubungan lebih dari ini, timpalnya lagi. Tapi Ar, aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku rela melakukan apapun demi kebahagiaan kamu, ujar Juna lantang, tanpa disadari Winda tengah memperhatikan mereka berdua dari jauh. Maafkan aku Juna, aku tidak bisa. Bagiku perasaan itu tidak bisa dipaksa. Masih teringat jelas penolakan Aretha atas perasaan Juna. Dengan sangat Aretha memohon maaf. Aretha bahkan tidak pernah berpikir bahwa Juna masih berharap lebih, karena kepergiannya keluar kota memberikan secerca harapan pada Aretha. Mungkin Juna sudah bisa menerima jika berteman itu akan lebih baik. Semoga dia mengerti dengan penolakanku,
ujar Areta saat mengetahui Arjuna berangkat keluar kota. Tidak ada yang membuat Areta merasa bahwa Juna akan kembali dengan harapan yang sama setelah 3 tahun berpisah. Ah! Teriakan Juna kembali menggema di seluruh ruangan, membuat semua mata tertuju kembali padanya dan membuyarkan lamunan Winda tak kalah mengingat masa-masa itu. Juna, sadarlah Juna. Coba kamu jelaskan padaku. Aku ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu, teriak Vika dengan segala kesedihannya. Maafkan aku Areta, ucapnya dengan lirih. Perlahan Winda pun mendekatinya. Arjuna, apa kau tidak ingin melihatku? Melihat Areta bahagia, ujar Winda sambil mencekal pundak Juna. Juna terdiam, sedikit bergerak membuka kedua tangan dan bantal yang menjadi penghalangnya. Winda, kamu? Ucapnya dengan wajah mendongak menatap lekat pada Winda. Iya, ini aku, ibu dan juga ayah, tunjuk Winda pada orang tuanya. Boleh aku bertanya? Ucap Winda. Apa yang kau lakukan setelah membawa Areta pergi dari rumah? Selidik Winda dengan sangat hati-hati. Juna hanya diam sambil menunduk. Terlihat matanya yang mengeluarkan cairan bening. Vika dan Winda pun terus berusaha membuatnya tenang. Tenang Juna, jawablah pertanyaan Winda, ujar Vika. Tommy sudah menjelaskan semuanya pada kami, bahwa kamu dalang dari pelaku pembunuhan Areta adikku, juga wanita yang selalu kau banggakan dulu, ucap Winda dengan menahan kelopak matanya yang terus mengembun. Terlihat Hilma yang ingin sekali memberi pelajaran pada Juna, namun biar mencekal dan berusaha tenang. Apa kau lupa Juna? Dia yang tak ingin sekali kamu melihatnya terluka, bahkan menangis sedikit pun. Lalu sekarang bukan hanya terluka, bahkan kamu. Ucap Winda terhenti. Tangisnya pecah, mengingat bahwa orang yang selama ini menjadi alasan saat Areta bahagia adalah dirinya. Helaan nafas dibuangnya dengan kasar. Lalu Winda pun dengan senyum meminta Juna menjelaskan semuanya. Sekarang kamu jelaskan, apa yang kamu lakukan pada Areta? Kenapa kau membawanya saat baik-baik saja? Lalu kenapa sekarang Areta pulang dengan Dengan keras, Winda memukul nakas menahan amarah yang kian memanas. Juna sama sekali tak menjawab, hanya derayan air mata yang mengalir di pipinya. Mungkin kesalahan membuatnya tersadar bahwa dirinya lah yang sangat menginginkan kebahagiaan bagi wanita yang telah dia renggut kehidupannya. Tangis Juna kian pecah. Vika berusaha membuatnya tenang. Begitupun Winda. Dia sama terpukulnya saat mengetahui siapa yang telah membuat adiknya tiada, bahkan menyisakan luka yang amat begitu lara. Bian dan Hilma berusaha tenang, membiarkan Winda yang memberikan waktu pada Juna untuk menjelaskan semuanya. Apa yang membuat Juna berbuat nekat, bahkan melukai orang yang mereka cintai? Vika hanya menunduk. Di saat semua tengah melontarkan setiap pertanyaan dan semua petunjuk bahwa Juna dalang dari hilang serta matinya Areta, rasa percaya tak percaya masih bergelayut dalam pikirannya. Jun, lirih Vika dengan mata yang menahan embun yang ingin keluar dari kelopak matanya. Katakan bahwa itu bohong Juna. Katakan pada mereka bahwa kamu bukan pelaku dari atas semua yang mereka tuduhkan pada kamu. Ini hanya fitnah dan ini gak benar. Dengan suara parau, Vika terus mengguncang bahu Juna guna menjelaskan apa yang dilontarkan oleh orang tua Winda dan Reta. Katakan Juna, Mbak mohon, timpalnya lagi dengan bibir yang bergetar dan wajah yang pucat. Juna mendongakkan wajahnya pada Vika. Lalu Juna mulai mengeluarkan suara. Mereka benar Mbak, lirihnya dengan bulir bening yang luruh membasahi kedua pipinya, membuat Vika terbelalak mendengar penuturan Juna.
Maksud kamu? Jadi yang mereka katakan itu? Iya mbak. Maafkan aku mbak. Maafkan aku om, tante. Dengan suara parau dan lirih, Juna mengakui kebenaran yang Winda tuduhkan, membuat Hilma dan Bian tak percaya akan yang dilakukan Juna. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.